Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Beri kami roh pengertian, supaya kami mengerti. Dalam nama Yesus, kami siap Tuhan, yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk. Tema kita tahun ini hidup dalam pola kerajaan Allah. Karena ada dua kerajaan yang mempengaruhi manusia di muka bumi ini. Kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Semua sistem di dunia ini itu di bawah kuasa ditaklukkan oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 bilang seluruh dunia di bawah si jahat. Makanya jangan sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Itu dikatakan 1 Yohanes 5. Coba dimunculkan di apa? Coba tunjukkan di. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kalau kita sudah lahir baru, kita bukan sekedar berasal dari dunia ini lewat kelahiran melalui orang tua kita. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan dari Allah yang Maha Tinggi, dari atas. Dan seluruh dunia, tidak sedikit pun tidak, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat maksudnya ini iblis. Ya, jadi iblis berkuasa di dunia ini. Ya pakai dukun, pakai banyak orang-orang dengan cara mengikuti cara berpikir manusia lama, cara berpikir yang sama dengan sistem dunia, pola dunia. Lalu Yesus datang, Raja segala raja. Dialah yang memiliki segala kuasa di bumi surga. Dan dia ingin membawa kita hidup dalam kerajaan. Maka pada waktu Yesus lahir, orang Majus sudah tahu lahir seorang raja. Tapi dia bukan raja di dunia, raja segala raja. Karena orang Majus itu menyembah bayi Yesus yang lahir di palungan di Betlehem. Nah, menurut ilmu pengetahuan mereka tahu anak ini lahir sebagai raja. Dan Yesus ketika melayani, dia memberitakan kerajaan Allah. Lalu dia suruh kita di Matius 6, jangan khawatir, jangan takut tentang apapun, karena Tuhan tahu seluruh hidup kita, apa yang kita butuh. Dia buktikan aku pelihara guru, lebih lagi kau. Jangan khawatir, jangan takut. Aku dandani bunga bakung yang begitu indah, sampai indah lebih dari jubah Salomo waktu itu. Lebih lagi kau. Yang penting cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua itu akan ditambahkan. Kalau bahasa Batak bunyi bahwa nama kaude, semua yang kita butuhkan di dunia itu hanya tambahan. Tapi yang paling penting, yang paling inti, yang paling berharga adalah hal-hal yang ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, maka kita tidak tergoncangkan. Maka kita akan terus naik, bertambah hari lepas hari, bertambah indah. Dan kita akan dilimpahi oleh berkat Tuhan sampai berlimpah. Dan kita tidak akan tergoyahkan. Haleluya. Maka tahun ini saudara bisa melihat apakah hidupmu dalam segala hal naik atau turun. Kalau turun, Anda masih hidup dengan pola dunia. Dunia sedang menuju kemerosotan sampai kepada kebinasaan. Ibarat besi, meskipun dicet-cet, besi berkarat akan tetap akan roboh. Kita bukan besi, kita seperti emas.
Amin. Kita hidup dengan kemurnian seperti orang-orang kerajaan Allah. Kita seperti emas. Emas itu nggak ada masalah kalau dibakar. Emas itu kalau dibakar bukan akan rusak, akan bagus. Tapi kalau yang lain dibakar hancur, hilang, ya, rusak. Jadi Tuhan mau kita dalam kerajaannya. Maka orang-orang yang hidup dalam kerajaannya berkata, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas yang dibakar. Ayub diuji dengan luar biasa di dunia. Dia lebih bagus. Ya, dia orang yang terkaya, paling terkenal di zaman. Ada yang bisa menandinginya dan Tuhan sendiri kagum melihat dia. Haleluya. Maka kita cari dulu kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah itu kata Yesus seumpama orang mencari mutiara yang sangat berharga, atau seperti mencari harta terpendam. Lalu dia menemukan harta terpendam itu, ternyata harta terpendam itu sangat mahal, sangat berharga, luar biasa. Dan dia memutuskan memiliki harta terpendam itu. Dan untuk itu dia jual seluruh hartanya untuk mendapatkan. Seperti itulah orang yang mencari kerajaan Allah dan melihat dalam kerajaan Allah jauh lebih hebat, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Emas, perak, apapun tak bisa menyamainya. Dan itu ada di dalam Yesus. Maka kita harus mengalami, harus terus mengenal Tuhan, terus hidup makin dalam, berakar di dalam Tuhan, terus mengejar kebenaran Tuhan. Karena di dalamnya kita akan dapat harta terpendam yang sangat ada. Haleluya. Harta di dunia ini bisa dicuri, bisa berkarat, bisa dimakan dengar. Tapi kalau harta yang Tuhan maksud, yaitu harta di surga itu, harta terpendam katanya, itu tidak ada yang bisa mengambilnya. Oke? Nah, untuk itulah kita harus mengenal Allah. Karena mencari kerajaan Allah berarti mencari kebenaran. Karena kerajaan Allah soal kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Kita harus mengenal, berakar, bertumbuh mengenal Yesus. Kita harus masuk di dalam firman, mengenal firman, menerima kewahyuan, menerima pengertian, menerima pengenalan akan rahasia firman. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Dan siapa yang mendapatkannya, dia sudah mendapat harta yang sangat berharga. Dan Rasul Paulus bilang, dibanding yang lain seperti sampah. Apa yang kuanggap berharga mulia dulu dibanding Kristus. Dan apa yang di dalam Tuhan itu seperti sampah. Jadi jangan suka kejar sampah. Haleluya. Untuk itulah kita harus terus belajar, makin bertumbuh, makin dalam mengenal Tuhan. Karena Tuhanlah kebenaran, firman adalah kebenaran. Bahkan dari semua yang perlu kita usahakan cari, yang paling Tuhan suruh dan paling Tuhan suka, dan lebih dari yang lain adalah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan firman-Nya. Hosea pasal 6 ayat 6, ya, punya hubungan dengan Tuhan, itu yang paling Tuhan suka untuk kita kejar, untuk kita usahakan, untuk kita lakukan sampai kita mengenal Tuhan. Maka dia katakan Hosea 6 ayat 3, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti datang seperti fajar, seperti hujan. Pasti. Ya, kalau saudara mengejar uang belum tentu dapat uang. Saudara mengejar harta kekayaan belum tentu dapat. Saudara mengejar cita-cita belum tentu dapat. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengejar dan mencari Tuhan, pasti dapat. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Saudara yang hadir di sini, percayalah, saudara sudah dipilih Tuhan. Amin. Bukan karena saudara lebih baik dari yang lain. Ya. Tapi memang Tuhan tidak salah pilih. Yes. Soal kekurangan, dosamu, segala macam itu bagi Tuhan tidak sulit. Ya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kalau bagimu, bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan semuanya mungkin.
Yang menjadi masalah adalah apakah kau sungguh-sungguh mengejar mencari Dia atau tidak. Itu makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan bertambah dalam diri kita. Baik secara rohani, baik secara jasmani. Kita akan punya harta di surga yang paling mahal. Tuhan akan beri kita juga harta di muka bumi. Ini luar biasa. Dan itu akan kita alami tahun ini. Yes. Haleluya. Tentu kita bukan dulu menghayal-hayal. Saudara harus bergerak di dalam Tuhan. Imanmu harus aktif. Kau harus bergerak dengan iman untuk mendapatkan pengenalan akan Tuhan Yesus, pengenalan akan firman. Kau harus bergerak mencari mendapat firman. Amin. Nanti Tuhan yang akan menuntun jalan-jalanmu. Amin. Amin. Dia yang akan memberikan kau di rumput yang hijau. Amin. Karena kalau Tuhan gembalaku, Tuhan menggembalakan kita melalui suara. Dengarlah suara. Iman timbul dari mendengar suara, bukan sekedar menghafal ayat-ayat Alkitab. Dalam Alkitab, bahasa asli yang ditulis dalam kitab itu logos. Tapi kalau Tuhan berbicara sama kita itu rema. Amin. Jadi iman timbul dari rema, bukan dari logos. Amin. Amin. Ya, jadi ketika saya khotbah di sini seperti ini, Tuhan bicara sama kita. Nah, masalahnya bagaimana caranya supaya saya berhasil mengenal Tuhan yang benar? Ayo kita lihat dulu. Ada orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan berhasil. Keluaran 3 ayat 6. Keluaran. Lagi dia berfirman, Tuhan berfirman kepada Musa, dia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Ini betul-betul ketemu dengan Tuhan luar biasa. Makanya Musa itu luar biasa karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami realita Tuhan. Dia mengenal Tuhan bukan sekedar teori, tetapi dia mengalami Tuhan dengan perjumpaan. Sampai dia tutup mukanya karena dia tidak tahu memandang Allah. Dan setelah Musa terlalu sering memandang Tuhan, berjumpa dengan Tuhan 40 hari di Gunung Sinai, tidak sadar kalau hidupnya sudah diubah. Lalu dia turun menjumpai bangsa Israel di bawah Gunung Sinai. Bangsa Israel bilang, Musa, kami tidak bisa melihatmu karena wajahmu bersinar lebih terang dari matahari. Haleluya. Kita akan berubah seperti sesuatu yang kita bergaul dengan dia. Kita bilang kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Jadi kalau kita sembah Yesus, kita akan seperti Yesus. Yes. Musa menyembah Allah, dia menjadi seperti Allah. Ini mukanya bersinar kan? Sampai Musa menutup mukanya. Tapi ketika dia turun Gunung Sinai, orang Israel melihat muka Musa seperti mukanya Tuhan yang dilihat oleh Musa, sehingga mereka nggak bisa melihat wajah Musa, jadi Musa harus pakai turun. Makanya jangan bergaul dengan yang merusak hidup. Ya. Bukan maksudnya kita tidak bisa bersosialisasi. Ini masalah bergaul. Amin. Karena pergaulan yang salah menyebabkan kau jadi salah. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kau bergaul dengan Allah, maka dengan mudah kau terpengaruh oleh kuasa, oleh kehadiran Allah berubah. Akhirnya kau seperti Allah. Haleluya. Nah, ini bisa terjadi tidak kau sendiri dengan caramu, tapi dengan cara Tuhan, dengan pola Tuhan. Banyak orang sulit mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan benar, bahkan sesat. Banyak orang tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, tidak bertumbuh imannya, artinya hidupnya tidak ada perubahan. Dia tidak mengalami Tuhan mengubah dia tidak mengalami firman mengubah dia. Hidupnya sama, bahkan sama dengan orang-orang dunia. Oh, nggak boleh sama. Tuhan bilang aku bikin perbedaan orang beribadah pada dengan dia. Tapi ibadah itu harus membuat kita bertemu dengan Tuhan, mengenal, mengalami Tuhan. Maka kalau kita sudah mulai nanti komsel, baik komsel Habrutan, saudara hadirkan Tuhan di tengah-tengah. Caranya apa?
Caranya kamu sepakat sehati. Bagaimana caranya sepakat sehati? Aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka kau hadir 40 tahun. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, kata teman yang lain. Lalu kamu berkomunitas atau berupload konsep. Semuanya yang kumpul harus punya kerinduan. Aku ingin mendengar suara Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan. Aku ingin mengenal Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Untuk tujuan itulah aku datang. Upload konsep ibadah apapun itu. Itu artinya sepakat. 2-3 orang berdoa dengan cara ini, Tuhan jawab. 2-3 orang berkumpul dengan cara ini, Tuhan ada di tengah mereka. Jadi jangan lihat aku tak mau konser sama dia, karena dia seperti kaya dia. Sikapnya. Kenapa rupanya? Igosipina. Jadi jangan terlalu peka terhadap kekurangan kesalahan orang. Itu bukan urusan, itu urusan dia dan urusan Tuhan. Gak mau dia diurusi Tuhan, nanti dia bisa mengurusi dia. Jadi jangan urusi yang bukan urusan. Karena Tuhan ini ada tabaliat. Yang disuruh Tuhan gak dikerjain, tak disuruh Tuhan rajin kan dia mengerjain. Arti sepakat itu di situ. Makanya tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Handang fokus Yesus, berlari mencapainya. Itu kata kita. Kalau gitu kita tahun ini, kita akan bertumbuh. Pertumbuhan rohani kita akan mengakibatkan perubahan dalam seluruh hidup kita. Saudara tahu, bumi ini sudah dikutuk sejak Adam. Dan hanya Tuhan melalui orang yang diberkati bisa mengubah tanah ini jadi berkat. Jadi tanah ini jadi berkat kalau di situ tinggal orang yang diberkati Tuhan. Tanah itu tertutup kalau di situ tinggal orang yang dikutuk Tuhan. Karena dulu dunia ini tertutup gara-gara si Adam dikutuk Tuhan. Kebalikannya, Tuhan akan memberkati tanah di mana orang yang diberkati Tuhan diam. Makanya Abraham tinggal di tanah Anus, tapi dia terkaya. Karena Tuhan memberkati tanah di mana dia tinggal. Karena Tuhan memberkati si Abraham. Si Ishak ada dalam masa sulit, masa kekeringan. Sehingga untuk makan pun sulit waktu itu di negeri itu. Sehingga orang menyelamatkan diri, mencari roti, pergi ke Mesir mengungsi semua. Tapi Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya akan memberkati. Dan Tuhan berfirman, jangan pergi, tinggal di negeri tetap dan menabur kau. Aku akan menyertai. Lalu Tuhan memberkati Ishak di masa kekeringan itu. Taburannya 100 kali lipat sehingga dia kaya, bertambah kaya, semakin kaya. Amen. Nanti akan saya khotbahkan tentang Kanaan. Ketika aku khotbah Kanaan, gak maksudnya kita musik ke Israel sana. Jadi tempatmu di tanah Kanaan. Kau harus temukan tanah Kanaan. Amin. Karena di tanah Kanaan orang Israel berlimpah susu manis. Dan tanah Kanaan yang ditempatkan Tuhan sama saya dan saudara di zaman sekarang juga berlimpah susu manis. Haleluya. Tidak perlu kau merantau pergi ke Kalimantan kemana-mana hanya mencari uang. Tidak usah. Haleluya. Karena kapan itu saya khotbahkan? Datanglah terus. Kalau kau nggak datang, kau akan ketinggalan kereta api. Itu deh. Yang setia akan dapat. Amin. Setia. Karena yang dipanggil, yang terpilih dan setia akan menang. Akan bersama Tuhan sampai akhirnya. Amin. Oke. Kita bisa mengenal Tuhan dengan cara Tuhan, dengan pola Tuhan. Musa bisa mengenal Tuhan tidak langsung awalnya. Yaitu dia mengenal Tuhan Allah ayahnya. Akulah Allah ayahmu. Bukan dia bilang akulah Allahmu. Aku Allah ayahmu.
Artinya dia memperkenalkan dirinya kepada ayahnya si Musa. Dalam arti di sini Allah rohaninya, bapak rohaninya. Karena bapak jasmaninya si Tera nggak percaya Tuhan itu. Kayak banyak di dunia kan, bapaknya nggak percaya sama Tuhan, tapi dia mengenal Allah bapak rohaninya, ya. Seharusnya bapak jasmaninya. Tapi kalau bapak jasmaninya itu nggak becus, maka bapak rohaninya lagi pakai cara. Lalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi si Ishak mengenal Allah melalui ayahnya Abraham. Si Yakub mengenal Allah tidak langsung, tapi melalui ayahnya si Ishak. Karena ini cara Tuhan, ini sisi Tuhan. Sebenarnya kalau desain Tuhan awalnya adalah melalui orang tuanya yang namanya ayah. Makanya orang Batak bilang, nah tua Milo de bakal Natarida. Tapi bagaimana Natarida? Bapaknya pun tak kenal Tuhan kan? Ini masalahnya sekarang di gereja ya. Padahal sebenarnya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada pribadi ayah, seorang ayah dalam rumah tangga. Lalu dari sinilah Allah memperkenalkan dirinya kepada anak-anaknya. Tidak mungkin Ishak mengenal Tuhan kalau tidak dari Abraham. Jadi yang dikenal oleh Ishak adalah Allahnya si Abraham. Yang dikenal dan diikuti oleh Yakub adalah ayahnya, bapaknya si Ishak. Allah yang diikuti si Catherine, si Angel, si Grace, si Daniel itu Allah saya. Yang diikuti oleh anak-anak rohani di GPD Pemulihan adalah Allah saya. Tahu ini? Kalau tidak bisa ayah jasmani, maka dipakainya bapak rohani. Harusnya Tuhan mau bekerja melalui seorang ayah jasmani. Tuhan menyatakan diri kepada Adam. Lewat Adamlah anaknya mengenal Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh seorang datang ke bangsa Israel namanya Samuel. Lewat Samuel lah orang mengenal Allah. Tapi Samuel mengenal Allahnya Imam Eli. Jadi kalau kau dirusak hubunganmu oleh iblis dengan cara-cara tubuhannya, sehingga hubunganmu dengan bapak rohani tidak bagus, hubunganmu dengan para mentor pembimbing tidak bagus, kau tidak akan bisa mengenal Allah walaupun kau puasa 40 hari, 40 malam di Alkitab 1 hari bisa kau baca Alkitab sampai habis, tidak akan kau kenal Allah. Kenapa? Karena bukan begitu caranya mengenal Tuhan, kata Tuhan. Makanya disebut aku ini Allahmu, kan gitu. Aku ini Allah ayahmu, aku ini Allah Abraham, aku Allah Yakub, aku ini Allahnya Ishak. Karena apa? Karena Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham. Lalu melalui Abraham lah Ishak mengenal Allah itu. Melalui Ishak lah si Yakub mengenal Allah itu. Melalui si Yakub lah anak-anaknya 12 Israel, bangsa Israel mengenal Allah itu. Melalui bapak rohani mulai disuruh Tuhan kepadamu, lalu kau terkonek, lalu kau akhirnya menerima apa yang dipercayai oleh bapak rohanimu, kau menerima firman Tuhan yang disampaikan melalui mulut bapak rohanimu, sehingga kau menerima iman dan mengenal Tuhan. Saya pastikan, Anda percaya Tuhan padahal belum mengenal Tuhan, artinya belum pernah jumpa dengan Tuhan. Siapa di sini langsung jumpa sama Tuhan? Kasih Musa. Ada? Tapi kau bilang, wih, aku dijamah Tuhan. Wih, aku merasakan Tuhan. Jadi iblis mau merusak keluarga rohani, mulai dari hubungan anak jasmani kepada orang tua jasmani, supaya jangan bisa anak jasmani mengenal Tuhan. Ayah jasmani ini dirusak hubungannya dengan pemimpin rohani bapak rohaninya, supaya ayah jasmani ini tidak mengenal Tuhan, mengakibatkan anak-anaknya tidak mengenal Tuhan. Anak-anak rohani
rohani disebut jemaat di gereja akan dirusak hubungannya dengan Bapa rohaninya, supaya kau jangan mengenal Tuhan. Karena kau tidak bisa mengenal Tuhan dengan caramu. Caramu, jalanmu, pikiranmu dengan pikiran Tuhan seperti langit bumi jauh. Ini yang kita sebut pola. Dan Tuhan yang membuat. Si Elisa tidak akan mengenal dan mengalami Tuhan kalau tidak melalui bapa rohaninya namanya Elia. Orang Israel yang keluar dari Mesir tidak akan mengenal Tuhan kalau tidak melalui bapa rohaninya Musa. Si Joshua yang akhirnya menggantikan si Musa tidak akan pernah bisa dia mengalami Tuhan seperti yang dialami Musa kalau tidak melalui Musa. Paham ini? Makanya gak usah kau capek cari Tuhan di mana-mana. Pindah-pindah gereja kau. Semua orang lihat kau. Karena sekarang suka ini tidak. Pernah pindah-pindah. Gerejanya gereja jalan-jalan di Jiji. Karena nggak tahu. Dan banyak orang beralasan nampaknya rohani dan tertipu. Walaupun aku nggak gereja Pak, di rumah aku berdoa, di rumah aku menyembah, membaca Alkitab aku di rumah Pak, walaupun aku nggak ke gereja. Walaupun aku tidak mendengar khotbah Bapak rohani, aku dengar khotbah TV di YouTube. Itu kan cara. Karena Tuhan tidak bilang aku Allahnya YouTube, nggak ada dibilang gitu. Sehingga ada pendeta-pendeta YouTube. Tuhan bilang kepada Salomo, anakku, aku Allah ayahmu Daud. Dan si Salomo mengenal Allah yang benar melalui ayahnya namanya Daud. Kalau hubungan anak dengan bapak tidak ada itu namanya anak yang hilang alias tersesat. Kalau tersesat ujung-ujungnya pasti binasa. Jadi udah pasti yang nanti kesini nggak pernah langsung Yesus datang ya. Sini baru dulu aku Yesus, buka ayat Alkitab. Sekarang kau berlutut tutup paling kanan. Dan jangan pernah berpikir dia dan Tuhan datanglah. Nanti gara-gara kau jadi kiamat. Kalau Yesus datang kiamat. Jadi Tuhan akan jawab ulang. Dia nanti datang menginjakkan kaki di bumi kalau sudah akhir zaman, sudah selesai dunia. Haleluya. Makanya jangan suka berdoa, Tuhan datanglah. Lalu kenapa Pak Tuhan ada di tengah kamu? Nah, kita lihat Galatia 2 ayat 20. Ngerti ya? Galatia 2 ayat 20 kita baca ini, hafalkan ini dalam penting. Karena saya akan banyak menyinggung ini nanti di tahun ini. Galatia 2 ayat 20 kita baca. Dapat? 3 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Jadi Allah itu sudah ada di dalam diri Bapak rohani. Jadi nggak usah pergi ke kemana-mana kalau bercanda, nggak usah kalau berdoa, Tuhan datanglah. Ini berlaku untuk pribadi. Namun aku hidup, karena aku sendiri hidup, tapi nanti di tahun ini kita akan belajar bagaimana menampakkan Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Kau boleh kau nampakkan juru, boleh kau nampakkan. Karena kau hidup menurut daging, menurut pikiran. Jadi Tuhan tersembunyi karena kau tidak seperti Galatia 2:20. Namun aku hidup karena aku sendiri lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam aku. Mau saudara menampakkan Yesus sama orang? Jangan pala berdoa, Tuhan datanglah. Pakai ego pula suara, datanglah.
nama aku hadir. Karena namanya sudah ada, cuma kita nggak nampakkan aja. Yang kita namakan benci kali lihat dia. Sakit aja. Makanya aku nggak datang lagi Hapurta. Udah kalah. Kalau dia ada teman Hapurta, aku nggak mau ngaku. Datang itu usah ada kan? Ada sekali, kenal Tuhan lagi. Kau yang rugi. Haleluya. Kenapa bisa begitu? Karena kau sibuk memperhatikan, melihat, menilai, menyimpan kesalahan kelemahan orang lain. Sampai-sampai lupa kau kesalahanmu begitu lebih banyak dari orang itu. Maka Alkitab bilang kau munafik. Ya. Sekumper di mata orang mau kau ambil, taruh di matamu, tidak posisikan. Ini jangan suka kali lihat kelemahan orang, kejelekan orang. Itu urusan dia dengan urusannya dengan Tuhan. Kalau mau kau urusi, kasih tahu aja dengan nasihat dan firman. Mudah. Tak mau ya itu dia urusan dengan Tuhan. Tak mau Tuhan mengurusi dia, nanti kita bisa mengurusi dia. Kalau Tuhan mengurusi masih enak lagi. Kalau iblis, bahaya kan? Amin. Ini persoalan banget di gereja. Ya. Kawan-kawan saya pun, para pendeta, banyak yang benci sama saya. Sampai saya tanya sama teman-teman pendeta, jujur dulu kamu, udah lama kali kau bersama aku kamu. Jujur dulu kamu bilang, kenapa orang banyak kali benci dan mengkhianati aku sampai menjelek-jelekan aku keluar? Menurut kamu, yang jahat aku? Yang jahat apa katanya? Kenapa benci kali di bukan aku di divisi Indonesia? Ya kan? Menurut anak-anakku baik kan? Kamu. Tapi ada juga jemaat yang benci sama aku. Keluar dari gereja itu. Apa? Dia bukan ke gereja. Mau mengenal Tuhan. Bagaimana caranya dia mengenal Tuhan? Bisa dia mengenal Tuhan tanpa bapa rohaninya? Kau kalau kenal Tuhan bukan melalui bapa rohanimu, kau akan sesat. Ya. Bahkan Musa Nabi hebat itu, Tuhan bilang, kau sedang menyembah Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa ke Allah aja? Kenapa mesti Allah Abraham, Ishak? Karena Allah menyatakan diri kepada pribadi ini. Haleluya. Nanti ketika Allahku menyatakan diri kepadamu dan kau mengalami Allah itu, ketika kau mendengar suara Tuhan dari Bapa rohanimu, kau mengenali suara Tuhan, frekuensi suara Tuhan dari Bapa rohanimu, maka nanti kau akan bisa langsung dengan Tuhan. Tapi kalau kau belum bisa terhubung dengan Bapa rohanimu dan mengenal Allah yang disembah oleh Bapa rohanimu, mendengar frekuensi suara Tuhan dari Bapa rohanimu, sampai mati pun kau di Pentakosta akan bisa dengan suara Tuhan. Makanya tidak ada iman. Karena iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kau bilang, aku lama kali tapi gak ada imanku, pura-pura khawatir. Pertanyaan, ada apa kau dengan Bapa rohani? Jadi maaf, sebenarnya setuju atau tidak setuju kau itu, kamu sedang mengenal Allahnya pendeta Jerman. Dan aku pun mengalami Tuhan dan dengan suara Tuhan dimulai dari Bapa rohaniku, dari si Hobi. Jadi apa yang dinyatakan Tuhan dalam Bapa rohaniku? Karena aku satu frekuensi dengan dia, hubungan baik dengan dia, dan memang hanya ingin Tuhan dan firman yang diinginkan dari dia, bukan yang lain, maka aku mengalami hal yang sama yang Tuhan nyatakan kepada Bapa rohaniku, itu ku alami. Paham maksud saya ini? Jadi kenapa orang nggak mengenal Allah yang benar? Kenapa orang nggak bertumbuh secara rohani? Karena mereka mengenal Allah yang salah. Allah yang benar hanya Allah yang dinyatakan oleh Bapa rohani. Allah yang disembah Nabi Musa yang hebat itu adalah karena dia mengenal Allahnya Abraham. Amin. Paham? Apakah kamu sudah mengalami Allah yang saya alami? Enggak? Enggak? Amin. Enggak?
Makanya jadi bapak rohani bukan ngaku-ngaku. Aku bapak rohani. Oh iya ya, bapak rohani. Aku kasih kau 10.000 ya, bapak rohani. Bukan itu. Ini bukan buatan manusia, ini buatan Allah. Caranya Tuhan menyatakan diri kepada bapak rohani. Sampai akhirnya bapak rohanimu mengantar engkau bisa berhubungan dengan Tuhan. Seperti Samuel melalui Imam Eli bapak rohaninya, sampai dia berhubungan bisa dengan Tuhan. Lalu Tuhan dikenal oleh bangsa Israel melalui Nabi Samuel. Jadi apa yang dialami oleh Musa seharusnya dialami bangsa Israel, tapi hanya sedikit yang mengalaminya. Dan yang betul-betul mengalami 100% Tuhan yang dimiliki dan dialami oleh Musa adalah Yosua. Maka apa yang dilakukan Musa bisa dilakukan oleh Yosua. Musa membelah laut, Yosua membelah laut. Elia membelah laut, Elisa membelah laut. Elia menghidupkan orang mati, Elisa menghidupkan orang mati. Di manakah engkau Allah Elia? Katanya. Allahku, Allah Elia. Dia belah laut. Tentu di sini Bapak rohani sudah mengalami Tuhan, sudah mendengar Tuhan, sudah mengenal Tuhan kasih kuasanya, sudah mengerti suara Tuhan dan sudah dibangun Tuhan. Jadi tidak ecek-ecek. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan, bagaimana kita ada orang mengalami Tuhan? Tidak bisa orang buta menunggu orang buta. Oke? Ya. Lalu nanti muncul ayat ini nanti. Kalau seorang ayah tidak mengalami Tuhan untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya, maka ditangkaplah istri, ditangkaplah seorang anak melalui bapak rohani. Anak ini bertumbuh mengenal Tuhan, dan Tuhan akan mengutus kau nanti. Kalau kau hidup menurut Galatia 2:20, kau akan menampakkan Tuhan kepada ayahmu, kepada ibumu, kepada adik-adikmu, seserumahmu sehingga diselamatkan. Walaupun kau anak, tapi kau bisa menjadi bapak rohani. Karena dimulai dari kaulah. Seharusnya ayah, tapi apa boleh buat? Tuhan mengasihi dari anak menjadi. Jika kau percaya kau selamat, engkau dan seserumahmu. Asal seorang anak ini memperkenalkan, menampakkan Yesus di dalam hidupnya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada adiknya, abangnya, seserumahnya, dan mereka percaya dan diselamatkan. Itu artinya ayat itu. Jadi kalau sampai sekarang belum percaya, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, karena kau belum nampakkan Yesus, yang kau nampakkan kelemahanmu semua. Makanya ayat ini akan kita pelajari Galatia 2:20. Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku itu, yang sekarang hidupi, itu yang aku nampakkan. Amin. Yang kau nampakkan sikap kotormu, pikiran kotormu, kelemahanmu, kemalasanmu, dosa-dosamu, itu kau nampakkan. Jadi orang bilang apa? Cuma kau kebaktian, katanya. Lalu gak selamat keluarga, bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan, karena kau tutup pintu. Harusnya kau jadi pintu masuknya Tuhan menyelamatkan sisi rumah. Karena sudah ada janji, jika kau percaya kau selamat, kau ada sisi rumah. Kau lawan pendetamu menyuruh mentorimu, kau lawan dia. Dia mau kemana kau kenal Tuhan? Kemana? Pindah gereja, gak ada pakmu itu kawan. Itu kan caramu. Semua yang gak mendengarkan Musa gak sampai ke kanan, mati semua. Meniknat. Kau meniknat? Koit. Innalillahi. Mungkin kamu pernah dengar saya khotbah, karena saya rasakan di dalam roh saya akan ada pemberontak. Itu kalau gak salah ada 3 kali saya sampaikan di khotbah. Jangan tinggalkan gereja ini. Nanti kau nanti sebut. Gak
Kenapa di desa Tuhan? Karena yang disuruh Tuhan melindungimu lewat Bapa rohanimu. Yuk kita baca dulu. Jadi jangan mau ditipu bis melawan. Ya, benar. Karena melawan Bapa rohani yang diutus padamu sama dengan melawan Tuhan. Ya. Tuhan yang bilang, Musa, bukan kau yang dilawan, katanya. Padahal orang itu mau melempar si Musa, aku yang dilawan. Samuel, bukan kau yang ditolak, aku yang ditolak, kata Tuhan. Jadi menolak yang diutus sama dengan menolak Tuhan. siapa yang mengutus dia. Ya Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan yang hajar. Kau hajar? Bahasa apa itu hajar? Waktu anak-anak hajar gak tahu. Ayat 17 Ibrani 13. Ayo. Ini kata Tuhan, ikutin aja. Ya. Berbahagia kau nanti. Amin. Ayo kita baca. 3 ya. Jadi pemimpinmu, mentormu, bapak rohanimu berjaga-jaga atas apa? Jiwa. Jadi Tuhan melindungimu lewat pemimpin. Amin. Nah Tuhan kasih kepada mereka kuasa, otoritas. Jadi kalau kau lawan, baik pembimbing yang disuruh kepadamu, sama kau melawan Bapak rohanimu, kau sama dengan melawan Tuhan. Itu urutannya sama terus. Akhirnya kau tidak punya perlindungan. Nah ada kisah seperti itu. Lot dibawa sama Musa. Lalu Lot ini nggak sadar kalau dia anak rohani atau Abraham ini adalah bapak rohani atau pemimpin dia di dalam Tuhan. Selama dia bersama dengan tidak ada masalah dengan Abraham, dia kaya seperti Abraham kaya. Dan akhirnya setelah sama-sama kaya, ada masalah antara penjaga-penjaga domba yang Abraham dengan penjaga-penjaga dombanya si Lot, saudaranya ini, keponakannya ini bertengkar. Akhirnya Abraham dia tak boleh begini. Lalu Tuhan bilang pisahkan diri dengan dia. Lalu Abraham mendatangi, tidak baik kita bertengkar. Negeri ini luas. Oke, kau duluan memilih. Pilih. Kalau kau pilih timur, aku ke barat. Wah, cocok lagi. Ngapain aku terus di sini? Bisa aku jadi kepala sini tuh. Ngapain? Kira-kira begitu kalau di gereja kan. Sepakat. Langsung lihat yang ada bos suruh. Wah. Lembah itu kan air suruh. Wah. Langsung. Inilah bagian kita asih sama Abraham. Lalu kita bilang bagiannya si Abraham anak Amos, yang orang bagus. Tingkahlah kawan itu, yes. Kan Abraham bukan mesti bersama kamu, aku diberkati Tuhan. Lihat aku kaya, disuruh, wah. Terpisah dia dengan pemimpin yang melindungi dia. Akhirnya rohaninya hancur karena dia dikelilingi orang-orang yang bagus. Akhirnya Tuhan bilang, aku mau binasakan, bakar habis semua. Suruh orang. Katanya sama si Musa, sama si Abraham. Abraham bilang, Bapak, kalau ada 100, selamatkan ada 100 ini. Berarti ada 100. 50 lah Bapak. Tak ada 50. Mohon lah 30 Bapak. Gak ada 30. 20 lah Bapak. Gak ada 20. 10 lah Bapak. Ini terakhir Bapak. Gak ada lagi 10. Bapak ada saudaraku di situ, Sino. Selamatkanlah. Oke, suruh malaikat akan membawa mereka keluar dari sana. Begitu mereka keluar, bakar habis. Kalau nggak dilindungi sama si Abraham, itu gosong itu. Ini ayatnya. Tuhan itu kalau membuat hukum, dia sendiri taat kepada hukum itu. Dia sudah bikin pola itu, maka dia akan ikuti pola itu. Bukan gini, aku kan bos, masuk aku kan begitu.
Dia bikin pola itu, makanya dia ngomong sama Abraham, membinasakan itu. Abraham nego dia. Itulah otoritas. Pak, lu ada 100, janganlah gara-gara orang 100 orang yang membinasakan. Nah, sampai tawar 10 pun tak ada. Terakhir keluar ke polisi. Itu. Tuhan pernah marah sama orang Israel. Oh, aku habisi orang ini gara-gara mau melempari si Musa. Begitu dia dengar dari Tuhan menghabisi bangsa Israel, Musa bilang, Tuhan, kalau kau habisi orang ini nanti, datanglah bangsa Mesir, kan Tuhannya nggak sanggup menyelamatkan, makanya mati semua. Namamu Tuhan. Yang kedua, kalaupun harus kau putuskan untuk membinasakannya, kau usah binasakan, aku aja binasakan. Bilang tadi dia si Musa ini, akhirnya Tuhan mundur, makanya nggak jadi mati orang itu. Ya. Itu arti ayat ini. Jadi banyak orang ditipu. Dipikirnya gereja itu ecek-ecek. Suka-sukanya. Mau datang, mau pergi, suka-sukanya. Padahal gereja itu keluarga Allah. Ya. Gimana kalau anakmu 10? Suka-suka. Iya kan? Pikirnya, belum dia jam 1 pagi, suka-sukanya. Gak ada stopnya aja suka-sukanya. Pokoknya datang ke rumah tidur makan, suka-sukanya. Kira-kira gimana? Di rumah rohani pun begitu. Masa biasa? Itu kemana dia? Gak tahu awal. Dan mana? Udah Jakarta dia. Udah Jakarta. Paling nanti tabrak mereka di sana patah kakinya. Pak Gembala, Tuhan mendoakan. Jadi kayak keluarga. Ya. Kayak tadi lah. Siapa namanya? Si Zen. Suka-suka terpilih. Gimana kira-kira? Kan gak bisa kan? Ya. Mak, permisi, mau kemana kau? Jumpa sama teman. Berapa jam? Jam berapa pulang? Kan gitu kan? Ya. Ngapain kita ikan? Cepat pulang. Oh. Makanya awan menghajar anak-anak di kasih. Tapi nggak mungkin bapak orang lain kok ya. Tapi kalau bapak mamanya nggak apa-apa lah kok ya. Jadi keluarga Allah atau gereja, keluarga rohani sama dengan keluarga jasmani. Ayah melindungi anak-anak jasmaninya, bapak rohani melindungi anak-anak rohani. Paham ini ya? Haleluya. Jadi suara Tuhan yang kudengar, kusampaikan padamu ketika kau terhubung bagus dengan saya, kau akan dengar suara Tuhan. Dari situlah kau terlatih nanti mendengar suara Tuhan langsung kemudian nanti. Lalu kau berkata, aku mengenal Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang disembah oleh Bapa rohani. Jelas ya? Lalu kau mengenal Allah yang benar, lalu kau bertumbuh. Apa yang kau gak ngerti ketika kau baca Alkitab, Tuhan akan menerjemahkan itu sehingga kau bisa mengerti sederhana oleh Bapa rohani. Jadi itu, ya. Tapi apa yang untuk berangkat mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas bawah. Jadi ini pola kerajaan Allah. Haleluya. Jadi udah bisa Haputa sepakat ya? Berdua sepakat ya? Komsel sepakat ya? Lihat apa? Dia gak jago dia, nggak mau harus sanksi komsel. Ngapain jago dia tuh kalau dilihat? Nanti dilihatnya, udah cari lagi, sama lah kita katanya kan. Tak ketemu kok sampai kiamat. Jadi sepakati artinya, aku ingin mendengar suara Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Ayo kita berusaha, ayo kita konsen, ayo kita doa. Nah, Tuhan pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, kau akan bertumbuh dalam kebenaran Allah. Yes. Jelas? Jelas. Dan ini suara Tuhan nih, nggak ada yang dari mana, tapi ini suara Tuhan. Haleluya. Jadi bisa kau mengalami Tuhan yang kau alami. Makanya terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Bapa rohani, terhubung dengan sebenar. Itulah anak-anak Tuhan yang sepakat mencari Tuhan.
Itu kan yang baik. Itu akan membuat kau betul-betul berakal. Dan umat yang mengenal Allahnya akan dan tindakannya adalah perkasa. Luar biasa. Makanya kamu nanti akan bela-bela. Amin. Haleluya. Akan ada yang menjadi nabi di bidang ekonomi, nabi di bidang sains, Ya. nabi di bidang politik, Yes. nabi di bidang pendidikan, nabi di bidang seni, di bidang musik. Artinya kau menjadi raja di bidang itu. Kalau aku biarlah nama Tuhan aja sekarang. Haleluya. Kita mau jadi raja. Dan Yesus raja segala raja. Keturunan orang benar. Perkasa di bumi. Perkasa itu pahlawan raja orang hidup, orang penting. Bayangkan kalau ini terjadi sama kita aja, kamu sobat-sobat kita semua di sini. Wah, gempar Indonesia. Gempar. Ya kan? Satu ada nabi di bidang komputer. Dia lebih jago dari Bill Gates. Tak gempar. Hah? Jemaat mana itu? Diberi kemuliaan yang lain. Oh, itu. Dan karena kau sudah patuh dari awal, taat, persepuluhanmu 1 bulan 1 miliar. Tapi kalau kau nggak patuh akan jadi besar. Bukan kurang pandang. Bayangkan, saya tinggal bilang sama si PKPK, masukkan ke link semua, nanti kita kelola. Haleluya. Tentu nggak di sini lagi gedung kita. 1 miliar 1 bulan mana di sini lagi. Tinggal saya bilang nanti, hey, panitia carikan tanah per hektar, bikin pasar besar sana. Kita mau buat tempat pelayanan. Ada uang ya? Siapa dia kan sudah nabi dalam bidang. Persepuluhannya 1 juta. Hah? Kau tahu? Dia lebih hebat dari Bill Gates. Langsung awet muda Pak Aman balik. Tambah umurnya 56 tahun lagi tambah umurnya. Aminkan aja nih. Yes. Haleluya. Nabi itu raja juga. Nabi Samuel itu dia raja Israel. Dia juga imam, dia juga nabi. Kayak Paus Katolik. Paus itu dia raja dia itu. Makanya dia kalau datang ke Indonesia dia disambut seperti presiden atau raja. Dia raja. Dia memiliki pemerintahan. Ya, terus dia juga rasul pemimpin gereja. Bayangkan kalau gitu, ngeri. Wow, ngeri kan? Ngeri lah. Bisa kan itu terjadi? Bisa karena kejadian kami sudah dapat kewahyuan di Medan selama 3 hari. Kejadian 1 ayat 28 akan tergenang. Amin. Oke ya, jadi kenallah Tuhan. Bagaimana caranya? Terhubung bagus dengan Bapak rohanimu, karena Allah menyatakan diri melalui Bapak rohani. Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel melalui Musa. Elisa mengenal Allah dan mengalami Allah melalui Elia. Imam Eli membuat Nabi Samuel mengenal Allah. Begitu. Dan Tuhan melindungi melalui pemimpin-pemimpin. Ini pola ya. Ini pola kerajaan Allah. Ini perintah. Ini pola dari raja segala raja. Allah kita. Amin. Kita tergoncang kamu. Jadi tahun 2024 jangan ada pendengar ribut. Amin. Ya aku nanti akan mulai agak sedikit kejam tahun ini. Kalau melihat ada pemuda-pemuda tukang gosip, ibu-ibu tukang gosip, marah kami, marah. Pergi kamu keluar, jangan di sini. Malah ketawa, gosip.
Dalam hak hutang Tuhan hadir supaya Tuhan bicara, bergosip. Hak hutangnya setengah jam, gosipnya lu setengah jam. Aku tujuh awak nih. Ya jadi kita bertobat tahun 2006. Amin. Kita sedang mengejar sesuatu yang luar biasa. Kita akan kaya-kaya. Yang membuatnya Tuhan, jangan cari kaya, Tuhan yang membuat. Urusanmu cari dahulu kerajaan Allah kan? Dengan Tuhan dan firman-Nya. Rebut terus. Selebihnya urusan Tuhan. Sehingga apa saja kau buat,